Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat RBE. Ketemu lagi dengan channel yang pembahasannya terkait ilmu ekonomi. Materi kali ini membahas tentang pola hubungan antara kelangkaan dan biaya peluang. Ketika terjadi kelangkaan, ini akan berimbas pada konsumen atau masyarakat dalam memilih suatu barang. Artinya manusia akan mencari barang yang lebih murah dan lebih mudah untuk didapatkan, atau memilih barang alternatif lainnya. Sementara itu, biaya peluang bagi konsumen akan semakin tinggi karena barang yang akan didapatkan harganya akan dinaikkan lebih tinggi dari harga biasanya karena terjadi kelangkaan. Apakah Anda mengetahui dampak dari terjadinya kelangkaan? Akibat dari kelangkaan, maka individu atau masyarakat harus menentukan pilihan. Kelangkaan akan berdampak besar dalam kegiatan ekonomi, sebab semua alat pemenuh kebutuhan manusia membutuhkan sumber daya untuk diolah. Ruang lingkup biaya peluang. Biaya peluang akan menjadikan seseorang merelakan satu kesempatan untuk mengambil kesempatan lainnya dengan menggunakan biaya tertentu. Biasanya biaya peluang ini muncul karena adanya sumber daya ekonomi yang bersifat terbatas, sehingga memaksa seseorang untuk memilih hal yang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Opportunity cost atau biasa kita sebut sebagai biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan karena memilih yang lainnya dengan alasan alternatif. Tentunya biaya peluang ini berbeda dengan biaya sehari-hari, sebab biaya peluang hanya muncul saat melewati satu peluang. Jika biaya sehari-hari berhubungan dengan selera juga berkebutuhan yang berbeda-beda, biaya peluang lebih ke faktor yang memunculkan adanya alternatif pilihan. Misalkan seperti seorang siswa setelah lulus SMA, maka dia akan mendapati dua pilihan. Yang pertama, pilihan untuk bekerja, yang kedua, pilihan untuk kuliah. Misalkan pilihan untuk bekerja, dia akan mendapatkan uang 3 juta per bulan. Sedangkan jika dia memilih untuk kuliah, maka dia akan mengeluarkan uang sebanyak 2 juta. Maka ketika dia memilih untuk kuliah, maka biaya peluangnya adalah sebesar 3 juta. Ciri-ciri biaya peluang. Yang pertama, biaya peluang ini tidak menyangkut kelangsungan hidup sehari-hari. Biaya peluang hanya mengorbankan satu pilihan dari pilihan yang telah dipilih dengan harapan
pilihan tersebut bisa menjadi sebuah pilihan yang tepat. Biaya peluang tidak hanya ditentukan dengan uang saja, tetapi terdapat faktor lain yang mempengaruhinya, seperti waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan faktor-faktor lain yang berkaitan. Inilah perbedaan biaya peluang dan biaya sehari-hari. Apabila biaya peluang, Anda harus memilih antara dua pilihan atau lebih dengan memperhitungkan berbagai faktor, sementara biaya sehari-hari adalah biaya yang memang selalu dikeluarkan tanpa memperhitungkan kerugian antara dua atau lebih pilihan. Ciri yang kedua adalah pengambilan keputusan dalam biaya peluang tergantung pada tujuan dan keadaan. Setiap orang itu memiliki kebutuhan dan kemauan yang berbeda-beda. Bisa saja pilihan yang satu merupakan suatu pilihan yang tepat untuk si Budi, namun bisa jadi pilihan merupakan pilihan yang kurang tepat untuk si Tony. Semua keputusan ini akan dikembalikan pada tujuan dan keadaan masing-masing seseorang. Contohnya seperti si Budi merasa haus dan kepanasan. Ia lebih memilih membeli es krim daripada sepiring nasi goreng, karena tujuannya adalah menghilangkan haus. Sementara si Tony, karena merasa belum sarapan dari pagi, ia memilih membeli nasi goreng. Pilihan ini akan berbeda tergantung pada Anda melihatnya dari sisi mana. Ciri-ciri yang ketiga, biaya peluang dihitung dari nilai terbaik yang dikorbankan. Melihat dari nilai terbaik yang dikorbankan, itu jika terdapat lebih dari dua pilihan, makin sedikit nilai yang harus dikorbankan, maka pilihan itu lebih baik dibandingkan pilihan yang lain, karena keuntungan dari pilihan lebih banyak. Manfaat menerapkan konsep biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui konsep biaya peluang dalam kegiatan ekonomi, Anda juga bisa meminimalkan resiko investasi. Berdasarkan manfaat dalam berinvestasi, beberapa manfaat yang bisa kita dapat dari penerapan konsep biaya peluang, baik dari segi ekonomi dan dari segi keperluan pribadi, adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan dalam menentukan prioritas atau menentukan mana perkara yang lebih penting. Yang kedua, membuka kesempatan dan meminimalkan resiko, baik itu bisnis ataupun keadaan lainnya. Yang ketiga, membantu perhitungan modal. Hubungan kelangkaan dengan biaya peluang. Kelangkaan pada dasarnya terjadi karena adanya alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas dibandingkan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Sedangkan biaya peluang adalah biaya kesempatan yang dikorbankan karena memilih suatu pilihan tertentu dibandingkan pilihan lainnya. Hubungan antara kelangkaan dan biaya peluang adalah karena adanya keterbatasan alat pemuas kebutuhan tersebut atau disebut kelangkaan. Maka
manusia harus memilih suatu pilihan dari berbagai pilihan yang mampu memaksimalkan kepuasannya.